Sementara itu pemirsa, ratusan simpatisan calon wali kota dan wakil wali kota Metro Wahdi Sirajudin dan Komaru Zaman menggeruduk kantor KPUD Metro. Ya, masa menuntut pembatalan pasangan Wahdi Sirajudin, Komaru Zaman dalam kontestasi pilkada dapat segera dicabut lantaran dianggap keputusan sepihak. Masa pendukung calon wali kota dan wakil wali kota Metro nomor urut 2, Wahdi Sirajudin, Komaru Zaman, menggeruduk kantor KPU Metro Lampung. Masa meminta klarifikasi KPU Metro terkait pembatalan kepesertaan pasangan Wahdi Sirajudin, Komaru Zaman. Masa menuntut pembatalan tersebut segera dicabut lantaran dianggap keputusan sepihak. Masa juga mengancam bakal kembali datang dengan jumlah yang lebih besar jika dalam waktu dekat tuntutannya tidak dipenuhi. Statement dari KPU Provinsi Lampung itu semua pegang rekamannya ya. Menyatakan bahwa selama ini KPU Kota Metro itu selalu konsultasi ke KPU Provinsi. Tetapi KPU Provinsi sendiri kaget. Loh, apa yang dikonsultasikan sama yang diputuskan kemarin tuh. Tadi saya berkomunikasi dengan KPU Provinsi. Jadi hari ini lagi pembahasan tadi jam 10.48 pembahasan di KPRI. Jadi saya harap bertunggu. Untuk komisioner baru itu baru hari ini berangkat ke Jakarta untuk dilantik tanggal malam jam 9. Diketahui sebelumnya pasangan Wahdi Sirajudin, Komaru Zaman didiskualifikasi sebagai peserta pilkada Kota Metro. Keputusan diambil lantaran Komaru Zaman terbukti melakukan pelanggaran pemilu. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Kita awali Sido Today hari ini dari informasi kericuhan yang terjadi di tengah aksi unjuk rasa masa Aliansi Peduli Demokrasi di depan kantor Bawaslu Pandeglang, Banten. Ya, masa melempari kantor Bawaslu dengan telur busuk dan juga menyegel pintu kantor sebagai bentuk protes karena laporan dugaan kecurangan pilkada tidak ditanggapi. Ayo, karena pihak kepolisian adalah suara kita, pihak kepolisian adalah saudara kita. Kericuhan terjadi saat puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Demokrasi atau AMPD saling dorong dengan aparat kepolisian di tengah aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu Pandeglang, Banten. Massa membawa keranda mayat sambil menyuarakan aspirasinya sebagai bentuk protes kepada pihak Bawaslu karena berbagai laporan dugaan kecurangan paslon yang telah dilayangkan tidak ditindak tegas. Massa juga melakukan aksi bakar ban dan melempari kantor Bawaslu dengan telur busuk. Peserta aksi kemudian menyegel kantor Bawaslu dengan melakban pintu masuk kantor. Massa mengecam Bawaslu Pandeglang yang dianggap tidak serius dalam menangani laporan masyarakat tentang dugaan kecurangan di Pilkada Serentak 2024. Menuntut untuk Bawaslu Kabupaten Pandeglang untuk kemudian mengoreksi kembali terkait laporan yang itu tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu, dalam hal ini adalah Kumdu. Massa berharap aksi unjuk rasa ini akan ditanggapi oleh pihak Bawaslu. Mereka berharap Bawaslu bersikap adil dalam mengawal pesta demokrasi Pilkada Serentak. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menangkap 2 orang pelaku pengeroyokan terhadap pengemudi taksi online di ruas tol dalam kota Jakarta, Tangerang yang viral di media sosial. Ya, ini saksi mata menyebut pengeroyokan terjadi setelah pengemudi taksi online membunyikan klakson ke mobil pelaku. Tim Opsnal Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya menangkap 2 orang pelaku pengeroyokan terhadap pengemudi taksi online di ruas tol dalam kota Jakarta, Tangerang yang beberapa waktu lalu viral di media sosial. Pelaku berinisial CM dan J ditangkap di kawasan Kembangan, Jakarta Barat tanpa banyak perlawanan. Selanjutnya kedua pelaku ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Menurut saksi, peristiwa pengeroyokan ini berawal saat pengemudi taksi online yang disewanya mengklakson mobil para pelaku yang tepat di depannya sebanyak 1 kali. Diduga tak terima, pelaku langsung memotong lajur kendaraan korban. Sebelum terjadi pengeroyokan, korban dan saksi mata sempat membuka kaca untuk meminta maaf. Namun para pelaku tetap mengeroyok korban hingga korban mengalami lebam dan mobilnya mengalami kerusakan. Mau dipepet kanan kiri, jadi jalannya zigzag gitu. Akhirnya ngambil jalur kanan. Nah, dari jalur kanan dipotong gitu. Setelah itu pelaku turun apa gimana, Kak? Pelakunya turun, padahal kan udah buka kaca minta maaf nih walaupun nggak salah ya gitu.
ya udah gitu akhirnya jadi ada baku hantam gitu sih. Sebelumnya aksi pengeroyokan pengemudi taksi online di jalan tol dalam kota Jakarta Tangerang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat ini viral di media sosial. Akibatnya korban mengalami luka lebam di bagian wajah dan kerusakan terhadap mobil hingga berujung melapor ke Mapolda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 15 anggota Ormas pasca penyerangan dan pengerusakan cucian mobil di Pekanbaru Riau. Mereka diduga terlibat dalam aksi pengerusakan puluhan unit sepeda motor, 3 unit mobil dan bangunan serta fasilitas di lokasi. Kanan. 15 orang anggota Ormas ditangkap oleh tim gabungan di Treskrim Polda Riau bersama Polresta Pekanbaru di lokasi yang berbeda. Ke-15 orang yang ditangkap ini ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat melakukan aksi penyerangan dan pengrusakan tempat cuci mobil. Polisi mengamankan barang bukti yang digunakan untuk melakukan penyerangan dan pengrusakan berupa belasan balok kayu, batu, hingga pipa besi untuk menghancurkan sepeda motor dan mobil. Peristiwa tersebut berawal sekitar 50 orang massa datang ke lokasi dan langsung melakukan pengerusakan. Sebanyak 22 unit sepeda motor, 3 unit mobil serta fasilitas bangunan mengalami kerusakan berat dengan kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Kesimpangan antara kedua belah pihak perorangan kemudian membawa ormas, kemudian terjadi bentrokan. Pasal yang disangkakan adalah pasal 70 KUHP pidana atau pasal 160 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mengejar terhadap para pelaku lainnya, termasuk ketua Ormas yang diduga sebagai otak pelaku penyerangan. Sementara para pelaku yang sudah ditangkap diancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan Satgas TPPO berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam operasi ini, Barreskrim Polri, Polda Kepri, dan Polres Karimun menangkap 3 orang yang diduga terlibat dalam jaringan perdagangan orang. Ketiga pelaku merupakan warga negara Indonesia yang telah lama jadi target operasi. Mereka diringkus saat melansir korbannya dengan kapal cepat menuju perbatasan Indonesia-Malaysia. Hingga kini, polisi masih terus mengembangkan penyelidikan dengan memeriksa peran masing-masing para pelaku. Modus baru ataupun yang banyak terjadi. Karena beberapa Polda, kami terakhir mendapat laporan dari Polda Sumut menangkap 22 korban dengan pelaku, di mana mereka melalui pintu yang ada di Karimun. Ini menjadi perhatian kita. Kemudian, adapun modus yang dilakukan adalah melansir. Jadi mereka dengan speed kecil menuju perbatasan Indonesia Malaysia, yang tepatnya di Len 3 ya. Len 3 ini terus. Ya, pemirsa, bicara soal kekerasan, peristiwa kekerasan ini juga dialami seorang wanita petugas SPBU di Semarang, Jawa Tengah. Ya, korban dianiaya pengendara motor yang akan mengisi bensin dan pelaku tak terima. Korban menolak mengisi bensin karena motor pelaku yang berplat merah. Aksi penganiayaan yang terjadi di SPBU Jalan Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah sempat terekam CCTV. Kejadian bermula ketika seorang pengguna sepeda motor berplat merah hendak mengisi BBM bersubsidi Pertalite. Namun petugas SPBU menolak melayani pengisian karena konsumen menggunakan sepeda motor berplat merah. Tidak terima ditolak, pelaku marah-marah dan sempat menendang dispenser SPBU hingga melakukan kekerasan fisik ke petugas. Pelaku juga mendorong kepala petugas SPBU yang berusaha melerai pertikaian. Usai melakukan aksinya, pengendara motor tersebut kemudian melarikan diri. Diduga pelaku merupakan oknum ASN. Itu ada bapak-bapak beli bensin Pertalite, pakai plat merah.
Itu kan tak bilangin, Pak, kalau pelanggaran nggak boleh. Bilangnya pertama. Terus bilangnya boleh, ngeyel boleh. Akhirnya aku bilang, tak panggilin pengawasku dulu. Terus ke pengawas tuh. Terus kasirnya yang datang. Nah, sama kasir juga dia kayaknya entah dorong apa gimana. Nah, terus kan nggak boleh mau minta uang ke aku. Atas aksinya tersebut, korban bersama manajer SPBU melaporkan kejadian ini ke Polsek Candisari, Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri berhasil menangkap satu tersangka yang masuk DPO atau dalam daftar pencarian orang di dalam kasus judi online situs W88 di Filipina dan memulangkan tersangka ke tanah air. Dalam keterangan pers di Bandara Soekarno-Hatta Jumat dini hari, polisi meringkus tersangka HS di Filipina pada tanggal 31 Oktober 2024. Tersangka HS merupakan penyedia rekening deposit dan rekening penarikan untuk para pemain judi online W88. Diketahui perputaran uang dari situs judi online W88 mencapai 1 triliun rupiah selama 3 bulan di tahun 2024. Media dari pihak Interpol, Cyber Bareskrim Polri berhasil menjemput DPO kami atas nama HS alias Ahan, yang mana sebelumnya Direktorat Cyber Bareskrim Polri telah mengungkap website perjudian online atau W88 pada bulan Mei, di mana kami telah mengamankan 7 tersangka yang saat ini proses penyidikan sudah sampai di sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Batam. Dari hasil pemeriksaan kami telah menetapkan tersangka dan DPO kita monitor ada di Filipina. Website W88 ini perputaran uangnya selama 3 bulan pada saat kita melakukan pengungkapan kasus 1 triliun rupiah. Pemirsa, SMA 11 Pandeglang, Banten diduga mewajibkan siswanya untuk memberi sumbangan untuk bangun masjid di sekolah. Ya, SMA dengan jumlah siswa hampir 1.000 orang hanya memiliki musola kecil hingga harus antre lama untuk beribadah. Setiap harinya, ratusan siswa harus antri untuk sholat di musola SMA Negeri 11 Pandeglang, Banten. Antrian makan waktu lama karena kapasitas musola hanya 80 orang, sementara jumlah siswa mencapai 964 orang. Agar tak terlewat waktu sholat, beberapa siswa akhirnya sholat di ruang kelas. Pihak sekolah meminta infak Rp300.000 per siswa, namun diprotes sebagian orang tua. Ibu kepala sekolahnya datang, dia membebaskan untuk pembiayaan infak itu kalau saya tidak mampu. Namun pihak sekolah menegaskan, infak hanya sukarela bagi siswa yang mampu saja. Di sana juga kami tidak menekankan harus berapa. Bahkan kami juga tidak memaksa orang tua siswa membayar berapa. Pihak sekolah berharap ada bantuan masyarakat umum untuk pembangunan masjid agar siswa bisa sholat tepat waktu. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. 8,8 juta masyarakat Indonesia bermain judi online. 80.000 di antaranya merupakan anak usia di bawah 10 tahun. Sebanyak 8,8 juta orang di Indonesia terlibat judi online dengan perputaran uang menyentuh angka 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemerintah pun hingga kini terus melakukan upaya masif dalam memberantas judi online di tanah air. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyampaikan pemerintah melalui Des Pemberantasan Judi Online akan melakukan 3 langkah prioritas. Di antaranya pemblokiran situs judi online secara sistematis, penelusuran aliran dana jaringan judi online, dan meningkatkan koordinasi lintas negara. 97.000 anggota TNI Polri dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain judi online. 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah
10 tahun. Dan angka ini diprediksi akan terus bertambah jika kita tidak melakukan upaya-upaya yang masif di dalam memberantas judi online ini. Oleh karena itu, melalui forum ini juga kami dan kita semuanya menghimbau ya, mari kita memproteksi anak-anak kita, keluarga kita, semuanya untuk tidak terkontaminasi dengan judi online ini dengan bahayanya sangat luar biasa. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Afif menyampaikan Komdigi secara aktif terus memblokir ratusan ribu situs judi online. Dengan itu, pemerintah juga menutup akun rekening bank yang terafiliasi dengan judi online. Situs-situs yang ditutup sudah 104.819, itu kalau dihitung dari 4 November, kalau kita hitung dari tanggal 20 Oktober atau pemerintahan baru, itu angkanya sudah di 380.000 sekian. Kemudian untuk permohonan pemblokiran rekening bank untuk bulan November saja, yaitu wilayah kerja DAS judi online ini, kami sudah mengirimkan 651 permohonan untuk kemudian rekening bank ini ditindaklanjuti atau diblokir. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui bahwa situs satu hal lain adalah rekening. Jadi kalau situs seperti tangannya, rekening ini seperti nadinya. Sementara itu dalam kurun waktu 2 minggu, kepolisian hingga kini berhasil mengungkap sebanyak 619 kasus judi online dengan jumlah tersangka mencapai 734 orang. Kepolisian juga telah menyita uang tunai sebesar 177,6 miliar rupiah. Kolaborasi antara seluruh kementerian dan lembaga juga terus akan digalakan untuk memberantas judi online. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Resah sekali melihat angka tadi bahwa ternyata faktanya dari 80 juta masyarakat yang kecanduan judi online, banyak sekali anak-anak di bawah 10 tahun. Di bawah 10 tahun, bayangin aja udah ngerti main judi online ini memang meresahkan sekali ya. Ya, selain kita nih juga tadi rekan-rekan di control room juga bahkan semuanya kaget ya, tertegun gitu ya. Nah ini mungkin saatnya semua ini berperan ya, seperti orang tua maupun siapapun, kakak, adik. Tenaga pendidikan. Ya, semuanya harus mengawasi. Betul. Mungkin juga saatnya yuk adik-adik kita kurangi main gadget, kita mungkin kembali bisa main di luar, main gasing, main banyak sekali permainan yang seru-seru di luar itu ya. Kalaupun bermain gadget yang bertanggung jawab ya, jangan sampai membuka situs-situs seperti judi online yang karena ini membuat masalah ya Bayu. Karena kalau misalnya sudah kecanduan nanti larinya ke pinjaman online. Dan karena utang dan segala macam, udah pasti itu repot ya. Repot. Ya memang wabah judi online ini telah menjangkit lebih dari 8,8 juta masyarakat Indonesia. Yang mana ini 960.000 diantaranya adalah pelajar dan mahasiswa. Dan tak main-main ya Bayu, ini perputaran uang judi online bahkan menembus angka fantastis mencapai 900 triliun rupiah. Maraknya kasus judi online terus meresahkan warga. Guna memerangi judi online, pemerintah telah memblokir lebih dari 300.000 situs judi online sejak Oktober 2024. Sejumlah bank pelayanan dan swasta hingga aplikasi uang digital diketahui bahkan kerap digunakan para pelaku judi online. Sebanyak 651 permohonan pemblokiran rekening terkait judi online juga telah diajukan ke PPATK. Parahnya wabah judi online telah menjangkit lebih dari 8,8 juta masyarakat Indonesia. Ironisnya, 80.000 orang diantaranya berusia di bawah 10 tahun. Menko Polhukam Budi Gunawan mengatakan perputaran uang judi online bahkan menembus 900 triliun rupiah. Perputaran judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemainnya kurang lebih 8,8 juta masyarakat Indonesia. Tanya itu sebanyak 960.000 pelajar dan mahasiswa juga terlibat judi online. Guna memberantas judi online, Kemenak juga akan melibatkan 5.900 kantor urusan agama di seluruh Indonesia dan menggerakkan 50.000 penyuluh agama untuk memproteksi masyarakat dari paparan judi online.
Sementara itu, dari 619 kasus judi online yang diungkap, Polri menetapkan 734 tersangka judi online terdiri dari penjual chip, pencari talent, hingga marketing. Pemblokiran otomatis dan sistematis terhadap situs judi online harus dilakukan menyeluruh tanpa pandang bulu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banyaknya suami yang terlilit utang dan terjerat judi online. Sejumlah ibu-ibu menangis saat menyampaikan keluhannya ke Menteri Komdigi Republik Indonesia, Mutia Hafid. Ya, di Menteri Komdigi juga tak kuasa tahan tangis di acara tersebut. Orang bilang nggak apa-apa, saya bilang berapa aja berarti ngasih nafkah seenaknya. Seenaknya punya anak kecil di Bandung, sampai saya akhirnya kalau ibu ada anak-anak yang terlibat pasti sedih, ya. Jadi kenapa saya sampaikan kepada tim Pak PJ, saya ketemu dengan ibu-ibu karena alat saja. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid tak kuasa menahan tangis saat mendengar curhatan seorang istri yang mengeluhkan suami mereka yang terjerat judi online di kawasan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Sejak judi online merebak, mereka mengaku tak lagi mendapatkan nafkah yang layak dari suami. Pertengkaran hebat pun kerap terjadi hingga seorang ibu rumah tangga terpaksa bercerai karena sang suami terlilit pinjaman online untuk berjudi. Lama-lama udah ngasih nafkah seenaknya. Dan ujung-ujungnya pinjol. Pakai data saya. Datanya kan udah blacklist, nggak bisa minjem kalau udah blacklist. Terus data saya yang dipakai, jadi debt collector jadi saya. Sampai saya akhirnya menuju ke first. Suami saya sendiri sampai dia ditahan gara-gara judi online. Handphone, semua TV habis. Sampai saya ditagih-tagih utang. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid turut bersedih mendengar cerita dari para ibu rumah tangga. Dirinya meminta maaf karena adanya oknum pegawai Komdigi yang terlibat. Diketahui tak hanya orang dewasa, 80.000 anak di bawah umur 10 tahun pun tercatat terlibat dalam praktik judi online. Saya ingin mengajak ibu-ibu semua. Kalau di Komdigi aja alatnya terbatas. Itu pun seperti yang mungkin ibu bapak lihat kemarin. Saya juga minta maaf ibu bapak bahwa dari kantor kami kemudian ada yang terlibat. Sedihnya luar biasa. Karena saya seperti ibunya dari kantor itu. Sama kayak kalau ibu ada anak-anak yang terlibat pasti sedih. Ya. Kementerian Komdigi terus menyambangi masyarakat untuk memberikan edukasi dan pelatihan literasi digital untuk mencegah judi daring, terutama di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ada informasi lainnya di mana penyanyi dangdut Inul Daratista ini belum lama ini terkena musibah, pemirsa. Ya, pemilik goyang ngebor ini dikhianati oleh seorang karyawan yang telah bertahun-tahun kerja dengannya hingga rugi ratusan juta rupiah. Air susu dibalas air tuba, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Begitulah yang dilakukan oleh seorang pegawai dari pedangdut senior Inul Daratista. Tidak tanggung-tanggung, sang pegawai yang merupakan office boy atau OB dan telah bertahun-tahun bekerja dengan Inul nekat menggelapkan mobil dan uang kantor. Peristiwa tersebut sebenarnya berlangsung sudah cukup lama, yakni saat terjadi pandemi beberapa tahun lalu. Saat itu, agar karyawannya tetap mendapat gaji, Inul pun memindahkan pelaku bekerja di kantor pusat miliknya. Alih-alih berterima kasih, karyawan bernama Leon Tada itu justru berbuat kriminal di kantor majikannya. Ia nekat mencuri mobil, uang, dan sejumlah BPKB. Karena dia kerjaannya bagus, saya taruh di outlet. Habis di outlet, ternyata kena COVID. Semua pada tutup, kan nggak ada kerjaan, tapi saya masih kasih kerjaan dong, gitu. Ya udah dikasih kerjaan, ada dipindah di kantor pusat, di mana saya kerja di kantor. Jadi sama anak-anak juga urusan finance tuh dia keadaannya paling beribet, sering banget dibantuin sama pegawai-pegawai saya juga. Jadi ya udah.
Selama 3 bulan, orang yang sudah dipercaya itu kemudian buron dan bersembunyi. Inul yang merasa lelah dan terhianati pada akhirnya memilih jalur hukum dengan melaporkannya ke polisi. Inul sendiri mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Nggak apa-apa, ngasih jerah kan, kita udah ngasih yang terbaik ya buat dia. Tapi balasannya kayak gitu. Saya mah orangnya sebenarnya pemaaf juga sih gitu. Tapi kalau melihat kayak gini biar jerah aja. Kasus ini telah sampai ke tahap persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Inul berharap proses hukumnya berjalan lancar dan memperoleh keadilan. Selebgram Lina Lutfiawati atau yang lebih dikenal dengan nama Lina Mukherjee ini akhirnya bisa menghirup udara bebas usai dipenjara karena penistaan agama saat menyantap daging babi. Ya, Lina Mukherjee ini bebas bersyarat setelah menjalani hukuman selama 1 tahun 6 bulan di Lapas Kelas 2 Palembang. Lina Lutfiawati, selebgram yang dikenal dengan nama Lina Mukherjee, menyatakan bebas bersyarat setelah menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan di Lembaga Masyarakatan Kelas 2 Palembang, Sumatera Selatan. Ia mendapat remisi dari vonis 2 tahun karena tersandung kasus penistaan agama yang viral karena menyantap daging babi sambil mengucapkan bismillah. Pihak lapas berharap Lina bisa berkelakuan baik usai bebas dari penjara. Lina sudah berkelakuan baik dan tidak pernah melanggar aturan serta banyak melakukan aktivitas yang positif yang menghasilkan kreasi-kreasi yang cukup membanggakan untuk lapas, terutama yang sempat viral dan banyak menghasilkan itu bantal ini. Jadi kebetulan memang kan untuk remisi memang hak semua warga binaan yang sudah memenuhi syarat. Sementara itu, Lina Mukherjee bersyukur setelah bebas dari penjara. Ia mengaku selama di lapas, ia menyibukkan diri dengan merajut bersama warga binaan lainnya. Untuk warga binaan menjadi yang lebih baik ya, maksudnya ketika kita masuk ke sini bukan berarti kita orang yang tidak benar ya, tapi kita menjadi yang lebih baik seperti itu. Jadi nggak usah putus asa, pasti kedepannya rezekinya diganti yang lebih dari Tuhan. Ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga. Karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya. Jadi hari ini rukun iman udah aku langgar. Sebelumnya, Lina Lutfiawati atau Lina Mukherjee divonis Hakim Pengadilan Negeri Palembang 2 tahun penjara atas kasus penistaan agama pada September 2023 lalu. Saat itu ia membuat konten makan kulit babi dengan mengucapkan kata bismillah. Setelah viral, ia dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Ya, Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya, baik, terima kasih Aulia juga Bayu, dan pemirsa menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Kita akan mengupdate bagaimana perkembangan arus lalu lintas sampai dengan pukul 8 pagi ini, dan terlihat untuk kendaraan-kendaraan sendiri yang melintasi kawasan Semanggi, Jakarta Selatan pagi hari ini dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk kendaraan-kendaraan sendiri tepat dari arah Cawang yang nantinya akan lurus menuju ke arah Slipi, Tomang ataupun arah Grogol hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, baik yang menggunakan jalur arteri maupun juga jalur tol. Dan untuk kendaraan-kendaraan dari arah Cawang yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah Sudirman, kami menghimbau untuk mengambil lajur sebelah kiri demi memberikan kesempatan bagi para pengendara yang nantinya akan lurus menuju ke arah Slipi ataupun ke arah Grogol. Dan terlihat juga kendaraan-kendaraan dari arah sebaliknya, yakni dari arah Slipi ataupun arah Tomang yang nantinya akan lurus menuju ke arah Kuningan ataupun ke arah Semanggi, juga hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, di mana untuk jalur arteri sendiri terjadi perpadatan kendaraan dikarenakan memang terjadi peningkatan jumlah volume arus kendaraan menjelang jam berangkat perkantoran. Namun sampai dengan saat ini
masih bisa kami pastikan bahwa kendaraan-kendaraan yang melintasi kawasan ini, terkhususnya bagi para pengendara di jalur arteri, masih menempuh kecepatan yang cukup normal di kisaran 35 km per jamnya. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dan juga antisipasi kendaraan yang keluar masuk, dikarenakan memang kawasan Semanggi sendiri dikelilingi oleh pusat perkantoran tetapi juga pusat perbelanjaan. Dan juga pemirsa, perlu kami informasikan bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi sebanyak 194 kasus laka lantas dengan rincian 25 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 259 luka ringan. Dari 194 kasus laka lantas yang terjadi, 96% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dengan selalu mematuhi rambu lalu lintas, tetapi juga mengikuti arahan dan petunjuk dari rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan. Dan bagi pemirsa yang ingin mengupdate informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Aulia juga Bayu yang dapat saya laporkan langsung dari sekitaran kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, dan silakan kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Brigadir Cici Yarangga atas laporannya dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa terpidana hukuman mati dalam kasus narkoba Mary Jane Veloso tidak dibebaskan dari hukuman usai dikabarkan akan dipulangkan ke Filipina. Ya, Mary Jane Veloso telah menjalani hukuman penjara hampir 15 tahun. Nama Mary Jane Veloso kembali jadi perbincangan usai dikabarkan akan dipulangkan ke Filipina setelah divonis mati dan menjalani hukuman di Indonesia sejak 2010. Mary Jane merupakan warga negara Filipina sekaligus terpidana hukuman mati dalam kasus narkotika usai ditangkap di Yogyakarta bersama 2,6 kg heroin pada tahun 2010 silam. Mary Jane juga sempat hampir dieksekusi di Nusa Kambangan pada tahun 2015, namun ditunda pada detik-detik terakhir. Setelah menjalani hukuman penjara hampir 15 tahun, Mary Jane akhirnya dipulangkan ke negaranya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa Mary Jane tidak dibebaskan dari hukuman. Mary Jane dipindahkan ke Filipina dengan status narapidana dan Filipina harus menjalani putusan pengadilan Indonesia yang menghukum mati Mary Jane. Ya, memang banyak teman-teman salah mengerti membaca statement dari Presiden Marcos itu. Tidak ada kata-kata bebas dalam statementnya itu. Hanya mengatakan bring her back to the Philippines, membawa dia kembali ke Filipina, bukan dalam arti dibebaskan. Yang benar adalah kita melakukan transfer of prisoner, kita memindahkan narapidana dan Filipina akan menerima dan akan melaksanakan putusan pengadilan Indonesia. Jadi kita tetap konsisten, kita tidak pernah memberikan grasi kepada narapidana narkotika, dan itu sudah dilakukan sejak zaman Presiden Soeharto sampai sekarang. Sementara itu, LPP Kelas 2B Yogyakarta yang menjadi lokasi pembinaan Mary Jane Veloso masih menunggu surat resmi dari pihak terkait. Jika surat belum terbit, pihak lapas akan tetap menahan Mary Jane. Kita menunggu surat ataupun media-media yang medsos yang sudah memberitakan itu, kita sifatnya titipan ya. Kalau memang itu sudah ada surat resmi ya kita bebaskan dari LPP. Tapi kalau memang belum ada surat resmi, tentunya tetap akan kita laksanakan pembinaan di LPP. Mary Jane menjadi warga binaan titipan di LPP Kelas 2B Yogyakarta dengan status low risk. Usai dipindah dari lapas Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, selain menuai kecaman dari sejumlah pihak, ibadah umroh yang dilakukan selebgram Isa Zega juga menuai sorotan dari Majelis Ulama Indonesia. Ya, ini karena selebgram tersebut merupakan seorang laki-laki yang merubah dirinya menyerupai perempuan. Menanggapi heboh di media sosial terkait ibadah umroh yang dilakukan selebgram Isa Zega, Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh mengatakan bahwa Islam mengharamkan tindakan yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan seperti lelaki yang berperilaku menyerupai perempuan. Apabila ada lelaki yang menyerupai perempuan menunaikan ibadah umroh, maka ia harus tetap terikat dengan aturan ibadah sebagai laki-laki. Namun untuk memutuskan tindakan yang dilakukan Isa Zega termasuk penistaan agama atau bukan, dibutuhkan kajian terlebih dahulu. Itu udah pasti salah. Ya. Tetapi apakah kesalahan dalam konteks praktek keagamaan itu sampai kepada penistaan atau tidak, itu harus dilihat secara utuh mengenai bagaimana tasawur masalah yang terjadi, kemudian background-nya, motivasinya, dan mengapa itu bisa terlaksana. Kemarin ya datang seorang laki-laki inisialnya HK datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan ya kasus yang diduga melakukan penistaan agama. Sebelumnya kasus dugaan penistaan agama oleh Isa Zega ini heboh setelah diunggah di media sosial. Selain mengecam, sejumlah tokoh juga menduga jika perbuatan Isa Zega merupakan salah satu bentuk penistaan agama. Negara akan merugi jika menerapkan sanksi pidana terhadap 22 terdakwa kasus korupsi Tata Niaga Timah senilai 300 triliun rupiah. Ya, pandangan tersebut disampaikan 3 saksi ahli yang hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah dengan terdakwa pimpinan CV Senus Inti Perkasa Tamron kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang kali ini menghadirkan 3 saksi ahli. Salah satu saksi ahli, Rocky Marbun, berpandangan seharusnya terdakwa tidak dikenakan sanksi pidana melainkan hanya sanksi administrasi. Saksi ahli dari Universitas Indonesia ini menambahkan, tindak pidana pertambangan dan lingkungan hidup tidak dapat masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Tipikor. Hukum administrasi negara yang juga memiliki mekanisme penyelesaiannya, juga sudah memiliki sanksi pidananya, maka undang-undang lain itu tidak boleh masuk untuk menilai dari perbuatan tersebut. Kasus Tata Niaga Timah berawal dari dugaan manipulasi distribusi timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Tercatat 23 terdakwa, salah satunya Harvey Muiz, suami dari artis Sandra Dewi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Sementara itu pemirsa, Komjen Setio Budianto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024 hingga 2029. Ya, Setio mendapat suara terbanyak dalam pemilihan Ketua KPK di Komisi 3 DPR RI, yakni sebanyak 45 suara. Komjen Pol Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK periode 2024-2029. Komjen Setio Budianto terpilih menjadi Ketua KPK melalui mekanisme voting atau pemungutan suara dalam rapat pleno yang digelar di Komisi 3 DPR Kamis siang. Setio Budianto mendapat suara terbanyak, yakni 45 suara, dan menyisihkan 9 calon ketua KPK lainnya. Komjen Pol Setio Budianto saat ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI. Pria berusia 57 tahun ini telah lama berkarir di kepolisian tanah air. Ia juga merupakan mantan Kapolda Sulawesi Utara. Setio Budianto sendiri bukan orang baru di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dirinya pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK. Selanjutnya, Komisi 3 DPR akan membawa nama 5 pimpinan KPK yang baru ke dalam rapat paripurna pekan depan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Setio Budianto akhirnya terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2024-2029. Setio mendapat dukungan 46 suara dari total 48 anggota Dewan di Komisi 3. Sebelum naik ke kursi pimpinan Komisi Anti Suap, Setio menjabat sebagai Irjen di Kementerian Pertanian era Andi Amran Sulaiman. Pria lahiran 1967 ini merupakan perwira tinggi polisi dengan pangkat Komisaris Jenderal. Pria lulusan Akpol 1989 ini sebelumnya berkarir di Korps Bayangkara dalam bidang research. Setio juga pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK pada 2021 silam. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, kekayaan Setio per 1 April 2024 mencapai 9.611 juta rupiah yang terdiri atas tanah, bangunan hingga transportasi. Sementara harta kekayaan pimpinan KPK lain yang paling terendah yakni Ibnu Basuki Widodo dan Fitro Roh Cahyanto yang hanya memiliki kekayaan kurang dari 5 miliar rupiah. Sedangkan harta kekayaan dua pimpinan KPK lain yang tertinggi yakni Agus Joko Pramono mencapai 18,6 miliar rupiah. Para pimpinan KPK ini nantinya akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Desember mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung program makan bergizi gratis di salah satu sekolah kejuruan di Tangerang, Banten. Ya, program makan bergizi ini turut melibatkan pelajar SMK dari jurusan Tata Boga. Mengenakan kemeja putih, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memantau kegiatan makan bergizi gratis di SMK 3 Kota Tangerang, Banten yang akan menjadi percontohan skala nasional. Didampingi PJ Gubernur Banten dan PJ Wali Kota Tangerang, kehadiran Wapres disambut hangat warga sekolah. Sedikitnya 864 paket menu bergizi terdiri dari nasi, ayam teriyaki, sayur buncis, pisang dan susu dibagikan pada siswa. Makan siang bergizi gratis ini melibatkan pendidikan kejuruan Tata Boga, sehingga tak hanya mendorong peningkatan kesehatan anak didik, tetapi sebagai pembelajaran siswa. Ini juga merupakan langkah pemberdayaan sekolah, sehingga dengan wisata terbuka itu kegiatan-kegiatan praktek masak, edukasian kepada siswa juga berjalan, di samping juga menyiapkan makan bergizi gratis bagi saudara-saudara kita yang lain. Gibran menekankan pentingnya sinergi dan keterlibatan berbagai pihak termasuk sekolah kejuruan dalam mendukung program nasional Presiden Prabowo untuk menciptakan generasi lebih sehat dan produktif. Usai berkeliling, Gibran meminta seluruh siswa berkumpul di lapangan untuk berfoto bersama. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan melaporkan. Dorong anak-anak Indonesia memiliki karakter yang luhur dan berbudi pekerti, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, meminta para guru mengajarkan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sejak usia dini. Hal itu dikatakan Veronica saat membuka pelatihan implementasi kurikulum Merdeka bagi peningkatan kompetensi guru PAUD di Jakarta. Menurutnya, PAUD atau pendidikan anak-anak usia dini memerlukan guru-guru yang memiliki hati mengasihi seperti seorang ibu. Ia pun berpesan agar anak-anak PAUD dikuatkan sehingga mental mereka menjadi tangguh dan tidak menyerah sehingga target Indonesia Emas 2045 dapat terwujud. Terima kasih untuk support dan semangatnya. Kedua, tentu yang seperti yang kurikulum Merdeka ini kurikulum dua arah ya. Jadi bukan kurikulum yang top down lagi. Si guru-guru boleh punya ide kreatif, tapi yang paling penting Pancasila, yang paling penting akhlak, yang paling penting nilai-nilai itu semua masuk di dalam value nilai kurikulum ini juga. Pemirsa, calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul berkampanye di Kenari Senen, Jakarta Pusat. Sidul menyapa warga yang umumnya kaum milenial, Gen Z dan juga para seniman. Ya, tiba di Jalan Kerabat 5, Kenari Senen, Jakarta Pusat, Rabu sore Sidul disambut riuh warga. Warga Kenari pun antusias dan berebut untuk bisa berfoto bersama Dul.
Aktor film legendaris Sidul anak sekolahan ini tak surut pamornya saat kampanye bersama milenial dan Gen Z. Dalam kampanyenya, Sidul menjanjikan akan mengembalikan pengelolaan Taman Ismail Marzuki untuk mengakomodir kegiatan para seniman. Saya tahu sekali wilayah ini tidak jauh dari tempat pusat kebudayaan yaitu Taman Ismail Marzuki. Kita akan mengembalikan pengelolaan Taman Ismail Marzuki kepada seniman dan budayawan agar kesenian dan kebudayaan bisa hidup di Jakarta ini. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno dan juga paslon nomor urut 2 Dharma Pangrekun dan juga Kun Wardana menghadiri doa bersama untuk Pilkada Damai di Mapolda Metro Jaya. Ya, doa bersama yang merupakan inisiasi dari Polda Metro Jaya ini dimaksudkan menciptakan kondisi aman hingga proses pemungutan suara berlangsung. Tiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Kamis pagi hadir memenuhi undangan Kepolisian Daerah Jakarta dalam acara doa bersama untuk pemilu damai di Masjid Al-Kautsar area Mapolda Metro Jaya. Selain tiga pasangan calon, Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pangrekun Kun Wardana dan Pramono Anung Rano Karno, doa bersama yang diinisiasi Polda Metro Jaya ini juga dihadiri KPU Jakarta, Bawaslu Jakarta, Kapolda Metro Jaya serta Panglima Kodam Jaya. Doa bersama untuk Pilkada Damai dinilai sebagai kegiatan positif dan penting dilakukan menjelang tahapan pemungutan suara. Siapapun yang terpilih sudah ada garis tangannya dan kita komitmen kepada tim pilkadanya harus selalu kondusif, damai, menghormati aturan. Siapapun yang terpilih nanti kita dukung, kita doakan. Ini kan hanya semata-mata proses aja ya. Dan kita berharap di tanggal 27 betul-betul memberikan contoh bahwa di Jakarta sangat baik. Semoga ini bukan hanya formalitas saja, tetapi sungguh-sungguh dimaknai bahwa kita akan menjalani proses demokrasi yang akan ditentukan tanggal 27 nanti, sungguh-sungguh dengan niat yang tulus untuk memperjuangkan dan membela rakyat. Itu yang terpenting. Tapi yang paling penting adalah pilihlah secara rasional siapapun yang bisa memberikan pelayanan terbaik bagi warga Jakarta. Dengan doa bersama untuk Pilkada Damai, diharapkan proses pemilihan kepala daerah Jakarta berjalan lancar tanpa adanya gesekan yang terjadi. Dari Jakarta, Stephen Batinama, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di Downing Street, London, Inggris, Kamis siang waktu setempat. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak pun sepakat untuk meningkatkan kerjasama Indonesia dan Inggris. Presiden Prabowo tiba di Downing Street sekitar pukul 12.35 waktu setempat dan disambut langsung Perdana Menteri Keir Starmer. Dalam kunjungannya itu, Prabowo turut didampingi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Perdana Menteri Starmer pun menyampaikan apresiasi atas kedatangan Prabowo ke kantornya. Starmer juga menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kerjasama antara Indonesia dengan Inggris. Sementara itu, Presiden Prabowo menyebut PM Starmer menyatakan minat Inggris untuk melakukan kerjasama di sejumlah sektor, mulai dari ekonomi, perikanan, pendidikan, kesehatan, hingga pertahanan. Selain bertemu Perdana Menteri Starmer dalam lawatannya ke Inggris, Presiden Prabowo juga menghadiri jamuan santap siang yang digelar Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner di Lancaster House. Dalam suasana santai dan hangat, keduanya mendiskusikan berbagai isu penting termasuk kerjasama di bidang pangan dan gizi anak-anak. Pada kesempatan itu, Prabowo menjelaskan rencana pemerintah Indonesia untuk melaksanakan program makan bergizi gratis. Sementara Wakil PM Angela mengungkapkan harapannya untuk memperkuat hubungan kerjasama antara Indonesia dan Inggris. Dengan Perdana Menteri, dengan menteri-menterinya kita bicara membahas kerjasama di beberapa bidang. Mereka juga minat membantu kita di beberapa sektor ekonomi tentunya, perikanan,
kemudian pendidikan, kesehatan, jadi dan juga pertahanan, keamanan dengan Wakil Perdana Menteri. Ya, kita membahas beberapa masalah tentang bagaimana saya jelaskan rencana kita untuk menyelenggarakan makan bergizi untuk anak-anak kita. Mereka sangat terkesan, sangat juga ingin mencari cara dan bentuk untuk membantu. Gambar Garuda Biru yang dulu heboh usai putusan MK terkait pemilu 2024 dan revisi Undang-Undang Pilkada kembali ramai di media sosial. Ya, di kemunculan gambar yang identik dengan peringatan keadaan darurat itu sebagai respon rencana pemerintah menaikkan PPN menjadi 12% mulai Januari tahun depan. Penolakan terhadap rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari yang semula 11% menjadi 12% terus menggema di media sosial X. Aksi protes tersebut terlihat dengan beredarnya peringatan berlambang Garuda Biru sebagai bentuk penolakan kenaikan PPN mulai Januari tahun depan. Tulisan berbunyi tolak PPN 12% tertera jelas di peringatan Garuda Biru itu. Agus Prabawanta di platform X menulis, pemerintah mengejar uang rakyat dengan pajak, di mana heroiknya. Sedangkan akun Stefan Antonia membuat 3 hashtag sekaligus, yakni tolak PPN 12%, tolak kenaikan PPN, dan pajak mencekik. Seorang dosen teknik elektro dari Institut Teknologi Bandung yang aktif di media sosial, Ardianto Satriawan, juga membuat cuitan banyak alasan untuk menolak kenaikan PPN jadi 12%. Ia bahkan menuliskan sederet pajak apa saja yang harus ditanggung warga negara, mulai dari gaji, THR, bonus, beli motor, beli rumah, belanja di supermarket, dan lain-lain. Kenaikan PPN 12% juga mendapat sorotan dari peneliti di Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Ahmad Heri Firdaus. Ahmad Heri menyebut pemerintah harus berpikir ulang untuk menaikkan PPN menjadi 12% tahun depan. Kebijakan tersebut dinilai Ahmad Heri kontraproduktif dengan rencana pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Jadi kalau misalnya pertumbuhan ekonomi kita harusnya 5%, nah gara-gara ada kenaikan PPN nggak jadi 5%. Nah 5% kurang 0,17, jadi 4,83 ya. Kekhawatiran juga menggelayuti pikiran masyarakat terkait rencana kenaikan PPN ini. Kalau menurut saya juga menolak ya Mas ya, dikarenakan kan juga masih mahasiswa dan masih banyak kebutuhan pokok yang perlu saya penuhi juga, apalagi saya kan merantau nggak di rumah gitu kan, terus juga kebutuhan tuh banyak dan nggak setiap hari orang tua tuh transfer, itu sangat berpengaruh bagi saya. Bakal berpengaruh besar sih karena seperti kita tahu kan restoran-restoran kan juga memperkerjakan banyak orang ya, dan otomatis kalau misalnya nanti pajak naik, sedikit orang yang membeli, nanti pada akhirnya akan menurunkan omset mereka dan pada akhirnya justru malah menimbulkan pengangguran. Aku menolak ya karena itu juga menimbulkan beban masyarakat juga kan meningkat ya, apalagi kalau dari generasi muda atau gak kayak mahasiswa tuh kan kayak kebutuhan sehari-hari, apalagi yang ngekos tuh pasti bakal lebih nambah lagi nanti beban ekonominya juga. Beban rakyat akan makin meningkat bila kenaikan PPN 12% benar-benar akan diberlakukan pemerintah pada Januari tahun depan. Lalu negara mana sajakah yang memiliki PPN paling besar? Dikutip Global VAT Compliance, ada 20 negara dengan PPN tertinggi di dunia. Hungaria berada di posisi paling atas untuk PPN tertinggi, yakni 27%. Dari Jakarta, tim A News melaporkan.